Hai guys, aku mau bertanya kepada 3 temanku untuk 3 pertanyaan dampak pandemi COVID-19 kepada mereka. Yang pertama kepada Agustin, seorang mahasiswa; yang kedua kepada Aulia, seorang karyawati; yang ketiga kepada Pendeta Titin, seorang dosen di Stikes Bandung. Ya, halo. Aku Augiutin. Senang bergabung dengan vlognya kali sih. Kali ini kita akan sharing tentang pandemi. Tentang kehidupan selama pandemi, dampaknya apa. Nah, untukku secara pribadi, dampaknya secara psikologis sih ya stres ya, di rumah aja, nggak ketemu orang, nggak kemana-mana. Secara sosial, eh, jadi canggung ketemu orang. Jadi kemarin aku sempat keluar ke minimarket, jadi canggung ketemu orang gitu kan. Jadi ya bersosial keluar jadi kurang kan gitu, canggung ketemu orang. Akhirnya ya gitu aja, aku ambil barang yang aku butuh, masuk, terus aku bayar, terus aku nggak ngomong apa-apa, diem aja. Nah, kalau secara ekonomi sih dampaknya nggak terlalu signifikan ya, cuman emang nggak bisa eh, beli sesuatu gitulah ya, maksudnya kita lagi pengen apa gitu ya nggak bisa, karena memang ya akhirnya duit pegangan pas-pasan. Nah, terus belum lagi kan selama WFH ini, pandemi ini kan, mahasiswa kerja di kampusku, aku salah satu mahasiswa kerja di kampus, nggak ada WFH, jadi ya nggak ada honorarium lah, jadi gitu. Jadi ya secara ekonomi ya, kalau aku secara pribadi ya, eh, ekonomi secukupnya. Jadi semuanya serba secukupnya, nggak ada yang berlebihan, nggak bisa seperti yang dulu. Jadi gitu. Ya semoga sih pandemi ini segera berakhir, jadi semuanya bisa seperti yang dulu. Em, Sorry ada pesawat lewat. Jadi ini akan bisa berjalan, ini akan bisa kembali seperti yang dulu kalau kita patuhi protokolnya. Oke, okay? So ceritain juga bagaimana kalian yang lain, teman-teman yang lain maksudnya, bagaimana dampak pandemi ini secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Oke, okay, bye bye. Hai. Kalau untuk dampaknya COVID-19 secara ekonomi mungkin nggak terlalu terasa saat ini, sampai saat ini, karena masih dapat gaji dari kantor, bisa work from home gitu. Suami pun juga seperti itu. Tapi mungkin beberapa pengeluaran yang tak terduga jadi membuat ya ada beberapa tabungan yang terambil lah. Kalau untuk dari dampak psikologis mungkin adalah bosen kali ya. Jadi di rumah udah berapa bulan, ya paling keluar-keluar kalau olahraga doang, itu pun pakai masker tetap. Terus kalau untuk dampak mungkin jadi jam tidurnya agak berubah kali ya. Mulai dari yang tadinya biasanya tepat waktu tidur, terus juga langsung berangkat kerja dan lain-lain. Nah, ini sekarang jam tidurnya agak berantakan dan itu membuat jam biologis juga jadi agak berantakan. Jadi psikologisnya agak-agak ya nyantai-nyantai nggak nyantai sih. Kalau untuk dampak sosialnya mungkin ya jauh-jauhan. Terus kayak ada ketakutan tersendiri untuk deket-deket sama orang. Jadi mendingan ya jaga jarak aja dulu. Ini orang positif atau enggak. Terus wanti-wanti kalau ketemu orang, wanti-wanti ini positif atau enggak. Ya pokoknya jaga jarak lah. Intinya sekarang sih jadi jaga jarak terus. Oke, thank you. Dadah. Halo, selamat siang. Kalau ditanya Lisi mengenai dampak dari 3 sisi, baik ekonomi, psikologis, dan juga sosial. Yang pertama, rasanya sih awal-awal nggak nyaman, gelisah, dan cari banyak informasi tentang COVID-19, tapi lama-kelamaan menyesuaikan diri. Terus yang pasti harus lebih berhemat dan juga belajar untuk masak salah satunya.
Jadi nggak setiap waktu beli beli makanan secara online. Lalu secara sosial yang pasti kalau saya ke orang rumah saya lebih menggunakan WhatsApp video call atau misalnya telepon biasa, begitu juga ke teman-teman, dan saya gunakan atau cari ibadah yang secara online atau misalnya video streaming untuk terus belajar banyak hal, tidak hanya dari sisi teologi. Dan paling itu aja sih. Makasih.